Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik di dalam kuliah metodologi penelitian sosial ekonomi pertanian. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait macam data dan metode penelitian. Jadi kita akan lihat apa saja ya macam data, ya, kemudian juga jenis-jenis atau berbagai macam metode penelitian yang bisa kita terapkan, ya, terlebih dalam hal atau dalam kaitannya topik metodologi penelitian sosial ekonomi pertanian, gitu ya. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke slide berikutnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu data, ya. Mengenai pengertian data, saya rasa ini sudah sering kita gunakan ya sehari-hari ya apa itu data. Tapi mungkin belum banyak yang memahami apa itu data. Nah, data itu sebenarnya dalam bahasa Latin itu adalah bentuk jamak ya dari kata datum ya. Nah, apa itu data sebenarnya? Nah, data itu adalah sekumpulan informasi ya, sekumpulan informasi atau fakta ya atau keterangan-keterangan dari suatu hal ya yang diperoleh melalui pengamatan. Jadi suatu keterangan fakta yang kita ambil dari pengamatan observasi. Ya, jadi itu adalah ya data. Maka di dalam penelitian otomatis kita nanti akan ya mengambil data ini ya, melakukan pengamatan, observasi untuk mendapatkan sebuah data tadi ya. Nah, itu adalah data. Nah, data itu sendiri itu ada beberapa macam atau beberapa jenisnya. Nanti kita akan lihat apa saja macam data. Nah, macam data itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu data yang bersifat kualitatif dan juga data yang bersifat kuantitatif ya. Data kualitatif itu adalah data yang berbentuk angka, ya mudahnya itu. Nah, sementara data kualitatif itu adalah kebalikannya, merupakan data yang bentuknya bukan berupa angka. Ya, nanti kita akan lihat apa saja ya. Nah, ini di tabel ini bagian ini menunjukkan ya macam data secara rinci. Nah, data kualitatif nanti juga dibagi lagi. Ada data kualitatif empiris, ada data kualitatif bermakna. Sementara data kuantitatif dibagi menjadi data diskrit dan data kontinum. Nanti data kontinum juga masih dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Nah, nanti ke depannya dalam beberapa slide ke depan saya akan menjelaskan ya masing-masing jenis macam data tersebut. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu data kualitatif. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa data kualitatif itu adalah data yang berbentuk selain angka. Sehingga data kualitatif itu apa? Maka data kualitatif itu adalah data yang berbentuk bisa kata, ya, kalimat, ya, gerak tubuh, ekspresi, ya, ekspresi wajah, kemudian bagan, gambar dan juga foto. Ya, dia bukan berbentuk angka. Ya, jadi kalau data kualitatif tadi bentuknya angka, ya kita melakukan pengamatan bentuknya angka-angka ya. Sementara data kualitatif ini adalah kebalikannya. Jadi dia non angka ya. Bisa kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah ya, bagan, gambar maupun foto. Nah, data kualitatif itu sendiri kemudian dibagi menjadi dua macam, yaitu ada data kualitatif empiris dan ada yang disebut sebagai data kualitatif bermakna. Apa arti dari data kualitatif empiris? Ya, data kualitatif empiris maksudnya adalah data yang sebagaimana adanya, apa adanya, ya. Yang kita ambil, yang kita amati, kemudian kita lihat itu sebagai apa adanya, ya. Tidak kita beri makna. Contoh supaya lebih mudah memahami. Contoh, ada seorang peneliti yang melihat pegawai memakai baju batik atau baju hitam. Jadi saya sebagai peneliti melihat pegawai memakai baju batik, baju hitam. Yaitu yang saya lihat, saya ambil datanya apa adanya. Tidak saya berikan makna, yaitu yang saya amati. Ya. Nah, sementara itu
ada data kualitatif yang bermakna. Artinya adalah data di balik fakta yang tampak. Ya, jadi ada pengertian atau ada makna ya dari fakta yang tampak. Contohnya apa? Misalkan seseorang memakai baju hitam. Ini bisa memiliki makna bermacam-macam. Misalkan orang memakai baju hitam, itu bisa bermakna orang tersebut pulang dari takziah ya, setelah menghadiri sebuah pemakaman. Atau mungkin seseorang menggunakan baju hitam karena memang itu dia adalah seorang atau anggota dari kelompok tertentu ya, yang berasosiasi terhadap sebuah kelompok tertentu. Atau memang bisa makna yang lain, misalkan memang orang tersebut memiliki warna favorit ya warna hitam, sehingga dia memakai baju warna hitam tersebut. Ya, jadi ada fakta yang tampak dari pengamatan tersebut. Inilah yang disebut sebagai data kualitatif bermakna. Ya, jadi itu adalah dua macam jenis ya data yang bersifat kualitatif. Ya, bisa empiris, bisa bermakna. Ya, bisa memang kita ambil apa adanya tanpa kita beri makna, atau memang yang bermakna. Kita mengambil makna atau persepsi dari data tersebut gitu ya. Nah, kita lanjut dari kebalikannya. Nah, tadi adalah data kualitatif. Maka sekarang kita akan mencoba memahami apa yang dimaksud sebagai data kuantitatif ya. Jadi data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka ya. Jadi dia berbentuk angka. Atau data kualitatif yang diangkakan, scoring. Ya, jadi sebenarnya data yang bersifat kualitatif ya, yang non angka itu bisa kita scoring, diangkakan ya. Nanti kita akan coba jelaskan di slide berikutnya. Nah, data kuantitatif itu dibagi dua ya. Ada yang disebut sebagai data diskrit dan ada yang disebut sebagai data kontinum. Data diskrit artinya apa? Data diskrit ini disebut juga sebagai data nominal ya. Ini merupakan sebuah data kualitatif yang satu sama lain terpisah, tidak dalam satu garis kontinum ya. Jadi ada suatu garis kontinum, itu garis yang merupakan menunjukkan suatu hubungan gitu ya. Misalkan diperoleh dari menghitung atau membilang ya. Contoh ya, di dalam kelas ada 50 mahasiswa. Di mana dalam kelas tersebut ya, ada yang 30 wanita, ada 20 pria. Nah, angka 50, 30, 20 adalah data diskrit. Ya, jadi angka 50, 30, 20 ini adalah data diskrit. Jadi dia diperoleh dari menghitung, membilang. Ya, karena dalam satu kelas ada 50 orang ya. 30 orangnya wanita, 20 orangnya pria. Dan ini antara satu dengan yang lain, datanya ini tidak tergabung. Artinya dia terpisah satu dengan lain ya. Tidak berkesinambungan ya. Nah, ini berbeda dengan data kontinum. Karena data kontinum ini adalah data kuantitatif yang satu dengan lain itu berkesinambungan. Dalam satu garis ada kaitannya. Nah, ini biasanya diperoleh ketika kita mengukur sesuatu ya. Misalkan mengukur berat badan, mengukur kemampuan IQ ya, dan lain sebagainya. Nah, karena kalau kita mengukur itu data satu dengan lain itu berkesinambungan ya, berada dalam satu garis kontinum ya. Nah, data kontinum ini nanti kita masih bagi lagi menjadi beberapa macam. Nah, kita mulai dari yang pertama. Misalkan data kontinum yang pertama disebut sebagai data ordinal. Nah, data ordinal itu adalah data kuantitatif yang berbentuk peringkat atau ranking ya, di mana antar ranking jaraknya tidak sama. Ya, jadi dia antar ranking jaraknya tidak sama.
contoh data ordinal. Jadi ini adalah dalam kejuaraan. Ada juara 1, juara 2, juara 3 dan seterusnya. Atau urutan prestasi belajar. Jadi ini contoh di dalam gambar ini adalah sebuah data ordinal. Jadi dia dalam satu garis kontinum ya, berkesinambungan. Jadi adalah nilai ini ranking. Yang ranking 1 nilainya 100. Ranking 2 nilainya 95. Ranking 3 nilainya yang mendapatkan nilai 75, ranking 3 mendapatkan nilai 70, ranking 4 dan seterusnya. Jadi dia berbentuk peringkat ranking dan antar ranking ini jaraknya tidak sama. Jadi antara satu dengan berikutnya tidak harus sama jaraknya. Ya, jarak peringkat 1 dengan 2 jaraknya hanya 5. 2 dengan 3 jaraknya ada 20 dan seterusnya. Tidak sama. Inilah yang disebut sebagai data ordinal. Ya, jadi dia berbentuk peringkat ya. Dan juga jaraknya antara data satu dengan yang lain tidak harus sama. Nah, pada data ordinal ini makin kecil angka maka makin tinggi posisinya. Ya, maka ranking 1, peringkat 1 ya. Ini kan lebih kecil angkanya dibandingkan peringkat 2, 3. Tapi dia posisinya lebih tinggi ya karena menunjukkan peringkat. Nah, data yang berikutnya ya adalah data interval. Data interval ini adalah data kuantitatif kontinum yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai nol yang absolut. Ya, contoh skala termometer yang digunakan untuk mengukur suhu ya. Jadi antara satu dengan yang lain ini jaraknya sama. Suhu 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat ya. Antara jarak 1 derajat dengan 2 derajat ini jaraknya sama. Ya, 2 dengan 3, 3 dengan 4, jarak masing-masing ini sama. Tetapi 0 di sini tidak mempunyai nilai 0 yang absolut ya. Ya, artinya kalau suhu 0 yaitu punya nilai gitu ya. Bukan berarti ya 0 tidak punya nilai gitu ya, yang absolut mutlak ya. Karena dia ada suhu minus 1, minus 2 ini pun juga mempunyai suhu 0 itu pun juga mempunyai sebuah nilai gitu ya. Nah, suhu 0 derajat itu kan ya dingin gitu ya. Suhu kita mungkin 30 ya, antara 20 sampai 30 ya suhu cuaca misalkan. Ada suatu negara suhunya 0. Bukan berarti itu kemudian tidak bernilai gitu ya. Tapi memang 0 itu menunjukkan ya suatu suhu ya. Ada nilai suhunya itu memang bermakna, ada artinya. Ya memang 0 itu suhunya berarti dingin gitu ya. Nah, contoh biasanya adalah pada termometer. Nah, sementara itu ada yang ketiga disebut sebagai data rasio. Data rasio ini adalah data kuantitatif kontinum yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 absolut atau mutlak ya. Jadi ini kebalikan dari yang data interval ya. Jadi kalau interval nilai nolnya tidak mempunyai nilai 0 yang absolut, nah rasio punya nilai 0 absolut. Nah, contoh ini misalkan 0 kg ya. Kita mengukur berat 0 kilo ya berarti tidak ada beratnya. 0 meter ya tidak ada panjangnya ya. Jadi dalam data interval nilai 0 tetap ada nilainya gitu ya. Jadi dia menunjukkan bahwa 0 itu ya tidak ada beratnya, tidak ada panjangnya gitu ya. Sementara kalau yang di interval tadi tidak mempunyai nilai 0 yang absolut ya. Nah, jadi itulah jenis data kuantitatif ya. Jadi dia berbentuk angka, beda dengan kualitatif yang bukan merupakan angka. Nah, nanti di dalam penelitian data-data inilah yang akan kita ambil ya. Misalkan kalau di bidang sosial ekonomi pertanian ya, kalian mengambil data, misalkan data ya macam-macam ya. Ada misalkan data dari data sampel kalian, misalkan mewawancara petani ya. Ada data terkait umur, usia ya, terkait mungkin tingkat pendidikan ya, jumlah anak, jumlah anggota keluarga ya. Kemudian data terkait misalkan jumlah misalkan benih yang digunakan ya, jumlah pupuk yang digunakan dan sebagainya.
Ini akan data-data inilah yang akan kita ambil nantinya, gitu ya. Maka ini perlu kita pahami macam-macam data yang akan kita gunakan. Gitu ya. Nah, itu adalah macam data. Kemudian kita akan mencoba memahami macam dari metode penelitian. Penelitian itu adalah suatu kegiatan untuk kalian mencari sebuah fakta, mencari tahu kebenaran tentang hal-hal yang belum kalian ketahui. Nah, untuk mencari tahu itu banyak sekali tekniknya, banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Nah, kita akan mencoba melihat apa saja macam metode penelitian. Oke, kita mulai dari bagian ini dulu. Jadi, metode penelitian itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif, kemudian ada metode kualitatif, kemudian yang ketiga adalah mix, ya, kombinasi, ya, mix method atau kombinasi antara kualitatif dengan kuantitatif. Nah, untuk yang metode penelitian kuantitatif itu ada dua macam, yaitu survei dan eksperimen. Sementara untuk kualitatif ini ada banyak sekali, ada fenomenologi, ada ground theory, etnografi, case study, naratif, dan lain sebagainya. Dan yang kombinasi ya maka mix ya, kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Kita nanti akan mencoba memahami beberapa metode penelitian ya. Nah, memang ada banyak sekali yang kita akan coba nanti pahami metode-metode penelitian yang itu terutama akan sering kita gunakan pada penelitian di bidang sosial ekonomi pertanian. Oke, yang pertama adalah metode kuantitatif ya. Nah, metode kuantitatif ini adalah metode yang akan sering digunakan pada bidang sosial ekonomi pertanian. Ya. Nah, metode kuantitatif ini disebut juga dengan metode tradisional. Ya, karena memang disebut sebagai metode yang tradisional karena memang ini sudah dari dulu digunakannya. Nah, metode ini juga disebut juga sebagai metode ilmiah atau scientific karena memang di dalam pelaksanaannya ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah itu apa saja? Misalkan adalah konkret, empiris. Jadi dia dapat diamati, dapat diukur dengan panca indera kita, dengan indera manusia. Bisa misalkan dapat diamati dengan penglihatan ya dan sebagainya. Kemudian objektif ya, sesuai dengan kesepakatan banyak orang ya. Kemudian terukur dan juga rasional ya. Dapat rasional artinya ini dapat dipahami oleh nalar kita sebagai nalar manusia gitu ya. Dan juga sistematis. Nah, metode kuantitatif ini disebut sebagai metode kuantitatif karena data penelitiannya itu berupa angka-angka ya. Jadi data yang kita gunakan adalah data-data yang itu berupa angka. Dan analisisnya biasanya menggunakan menggunakan ilmu statistik. Nah, metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistik ya, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Ya, jadi metode kuantitatif ini digunakan untuk meneliti pada populasi sampel tertentu ya. Ya tergantung pada penelitian apa yang kalian jalankan gitu ya. Ya, masing-masing punya populasi, punya sampel tertentu. Kemudian pengumpulannya juga menggunakan instrumen, alat tertentu ya untuk penelitian. Kemudian analisis datanya itu bersifat kuantitatif ya. Karena kuantitatif menggunakan angka, maka akan menggunakan konsep teori statistiknya. Dalam tujuan nanti untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan di awal. Nah, metode kuantitatif ini sendiri dibagi menjadi dua macam. Ada metode eksperimen dan ada nanti metode survei. Metode eksperimen ya, ini berarti metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan dalam kondisi yang terkontrol. Misalkan di dalam laboratorium. Jadi eksperimen, percobaan. Jadi di dalam lab kan kita bisa memberikan treatment, perlakuan. Ya, misalkan kita ingin melihat bagaimana pengaruh penggunaan pupuk ya, misalkan ada tanaman ya. Misalkan tanaman padi, kita bandingkan, kita berikan perlakuan ya, di treatment untuk tanaman A, B, dan C. Yang E misalkan diberikan pupuk
misalkan 10 kilo ya. Ya, kemudian yang B 5 kilo, yang C 2 kilo dan seterusnya. Ada treatment perlakuan ya. Karena ini di lab terkontrol, kita kontrol ya. Tidak seperti di lapangan kita ambil apa adanya. Nah, di dalam lab ini kan kita kontrol ya. Ada treatment di sana. Nah, kemudian inilah yang kita amati. Ini adalah yang disebut sebagai metode eksperimen. Nah, sementara metode survei ini adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Ya. Nah, jadi kita melakukan survei ini adalah dilakukan baik itu pada populasi yang besar maupun kecil. Datanya yang kita gunakan adalah data yang diambil dari sampel ya. Baik itu nanti misalkan kita menggunakan wawancara, interview ya dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita akan menemukan kejadian-kejadian yang itu relatif, distribusi dan hubungannya antara variabel sosiologis maupun psikologis. Ya, jadi itu adalah dua macam metode kuantitatif ya. Nah, kebalikannya adalah metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini disebut juga dengan metode baru. Ya, karena memang sifatnya memang lebih baru dibandingkan dengan yang kualitatif. Nah, metode kualitatif ini juga sering disebut sebagai metode yang artistik. Ya, kenapa demikian? Karena ya memang dari kata art seni. Karena memang bersifat seni. Beda dengan kualitatif yang memang dia menggunakan angka-angka ya tidak lebih terpola ya. Kemudian dia memang menggunakan ilmu-ilmu statistik ya, matematis ya. Beda dengan kualitatif ya. Kualitatif itu lebih seni, ada seninya, terpola. Dan disebut juga dengan metode interpretif ya. Kenapa? Karena hasil penelitian itu lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Nah, penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah, apa adanya. Ya, tidak bisa kita tadi di lab ya, kemudian diberikan treatment perlakuan enggak. Jadi kalau kualitatif lebih pada apa adanya, kita ambil yang ada di lapangan seperti apa. Dan kehadiran peneliti itu tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Nah, dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah ya orang human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Jadi kita sebagai peneliti, inilah instrumen yang digunakan untuk mengamati, mengambil data yang ada gitu ya. Inilah metode yang kualitatif. Nah, ini adalah perbandingannya. Jadi ini adalah tabel yang menunjukkan perbedaan aksioma atau pandangan dasar antara metode penelitian yang kualitatif dengan metode yang kualitatif ya. Jadi untuk yang pertama kita lihat dari sifat realitasnya, kenyataannya. Jadi untuk metode yang kualitatif ini bersifat tunggal, diklasifikasikan, konkret, teramati dan terukur ya. Jadi memang realitas yang kita amati itu tunggal sifatnya. Ya. Tidak punya interpretasi yang ganda. Karena memang sifatnya kuantitatif, datanya berupa angka. Yaitu sudah itu yang kita ambil yaitu gitu ya. Dia diklasifikasikan, digolong-golongkan, konkret, nyata gitu ya, teramati, terukur. Jelas bisa diamati, misalkan kita di sosial ekonomi pertanian, misalkan kita mengamati survei wawancara ke petani ya, kita bisa mengamati ya. Misalkan luas lahannya ya, terukur ya. Kemudian misalkan jumlah bibit yang digunakan ya, teramati ya, berapa nilainya, ukurannya jelas gitu ya. Sementara untuk metode kualitatif dia realitasnya ya sifatnya itu ganda, holistik gitu ya. Ya jadi dia bisa bernilai ganda, punya beberapa nilai gitu ya. Holistik itu artinya utuh, harus diamati secara utuh gitu ya. Kemudian dia dinamik, hasil konstruksi dan pemahaman. Jadi dia menurut hasil konstruksi dari seorang peneliti dan menurut pemahaman atau interpretasi dari peneliti itu sendiri. Kemudian yang berikutnya berdasarkan
hubungan antara peneliti dengan yang diteliti. Nah, ketika kita menggunakan metode yang kuantitatif, maka ini harus independen. Artinya antara peneliti dengan yang kita teliti itu harus independen, tidak saling terkait, ada hubungan yang terjalin gitu ya. Jadi harus independen supaya terbangun objektivitas ya. Sementara kebalikannya kalau kualitatif ini malah justru harus interaktif antara peneliti dengan yang diteliti. Dengan tujuan supaya sumber data itu supaya nanti akan memperoleh makna, ada arti, ada interpretasi yang bisa kita cermati nantinya gitu ya. Kemudian untuk yang kualitatif hubungan variabelnya bersifat kausal, ada sebab akibat. Ya. Sementara yang kualitatif itu timbal balik interaktif tadi ya. Kemudian untuk yang berikutnya berdasarkan kemungkinan generalisasi, maka untuk metode kuantitatif ini cenderung membuat generalisasi ya. Jadi kita dalam pelaksanaannya akan cenderung membuat generalisasi atau sebuah kesimpulan-kesimpulan yang baru gitu ya. Sementara untuk yang kualitatif itu adalah cenderung untuk terjadi transferability atau hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu tertentu. Gitu ya. Kemudian dalam aspek peranan nilai, maka untuk metode kuantitatif ini cenderung bebas nilai. Ya, bebas nilai. Sementara untuk yang kualitatif dia lebih terikat pada nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Ya, jadi karena kuantitatif itu memang sifatnya menggunakan angka-angka, ya, kemudian kita tidak boleh harus objektif ya, menggunakan kaidah-kaidah keilmuan tadi ya, empiris dan sebagainya, maka data-data yang kita ambil itu ya bebas nilai, artinya tidak terikat pada nilai-nilai yang kita bawa dari seorang peneliti. Sementara kebalikannya, dalam hal penelitian yang sifatnya kualitatif, maka itu bisa menggunakan atau terikat pada nilai-nilai yang kita bawa, ya, menggunakan interpretasi yang kita bawa atau interpretasi yang peneliti itu gunakan, gitu ya. Nah, jadi memang dia sifatnya berkebalikan antara kuantitatif dengan kualitatifnya. Nah, pada praktiknya antara kuantitatif dan kualitatif itu ya memang masing-masing digunakan ya untuk ya tergantung apa yang akan kita teliti. Ya, untuk sejauh ini memang di dalam bidang sosial ekonomi pertanian kita akan memang lebih banyak menggunakan yang metodenya kuantitatif karena dapat dikatakan metode kuantitatif itu yang lebih tradisional, yang memang lebih umum sering digunakan sejak dulu karena dia bisa dikatakan sebenarnya lebih mudah karena di dalam kita menguji hipotesis itu kita menggunakan statistik matematik yang itu sudah artinya sudah jelas. Artinya ketika kita menguji sesuatu karena itu menggunakan statistik angka, ya maka ketika itu sudah terwujud sebuah kesimpulan ya atau analisisnya sudah kita jalankan menggunakan suatu metode, apa yang kita peroleh yaitu nilainya gitu ya. Karena matematis, sangat matematis ya, sangat ilmiah gitu ya. Sementara kalau itu kualitatif ya itu menggunakan interpretasi kita sendiri sebagai peneliti. Ini sifatnya malah kebalikannya, tidak matematis, sehingga akan justru lebih sulit untuk menunjukkan atau menjawab apa yang kita amati gitu ya. Ya, jadi ini adalah beberapa perbedaannya, pandangan antara metode yang kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi itu dalam nanti silakan dicermati kembali ya, bahwa jadi memang ada banyak sekali metode-metode yang bisa kita gunakan. Nah, maka akan lebih baik kita sering membaca beberapa hasil penelitian terdahulu ya, baik itu jurnal, skripsi, tesis dan sebagainya. Dengan begitu kita akan bisa memahami ya bagaimana atau beberapa teknik metode penelitian ya. Dengan begitu kita akan bisa memahami. Nah, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.